Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sila ketiga Pancasila, yaitu tentang Persatuan Indonesia, melalui PowerPoint yang berjudul Perwujudan Persatuan Bangsa melalui Bhinneka Tunggal Ika di Era Reformasi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya dulu. Yang pertama, ada Salman Rizky Ramadan. Lalu yang kedua, ada Mujahidah Asmi Aziz. Yang ketiga ada Fitrah Amalia, lalu Dia Muflihah, saya sendiri sebagai moderator, lalu ada Muhammad Fareza, Muhammad Irfan Ramadan, Maisti Petra Meriska, dan Cindy Kurniati. Latar belakang. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keanekaragaman, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan, dan lain-lainnya. Namun, Indonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman itu sesuai dengan kesemboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan ataupun berjalan secara paralel. Misalnya, kebudayaan keraton atau kerajaan yang berdiri sejalan secara paralel dengan kebudayaan berburu meramu kelompok masyarakat tertentu. Hubungan antar kebudayaan dapat terjalin dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di mana bisa maknai bahwa konteks keanekaragamannya bukan hanya mengacu kepada keanekaragaman kelompok suku bangsa semata, namun kepada konteks kebudayaan. Untuk rumusan masalah pada PowerPoint kali ini, yang pertama adalah apa definisi dari Bhinneka Tunggal Ika, adat, masyarakat adat, dan Nusantara, lalu bagaimana hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dengan adat, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudan adat-adat, dan bagaimana integrasi nasional sebagai langkah pemerintah. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk memahami definisi Bhinneka Tunggal Ika, adat, masyarakat adat, dan Nusantara, memahami tentang hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dengan adat. Ketiga, memahami bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudan adat-adat. Dan yang terakhir, untuk memahami bahwa integrasi nasional sebagai langkah pemerintah. Isi dari PowerPoint kali ini adalah, yang pertama, definisi Bhinneka Tunggal Ika, definisi adat, definisi masyarakat adat, definisi Nusantara, hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan adat, lalu Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudan adat-adat, dan integrasi nasional sebagai langkah pemerintah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Diterjemahkan per kata bineka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam, dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan kesatuan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kekawinan Jawa kuno, yaitu Kekawin Sutasoma, karangan Empu Tantular semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Yang kedua, definisi adat. Definisi adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan, akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.
Menurut Jalaluddin Tunsam atau seorang yang berkembang yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660, adat berasal dari kata Arab, bentuk jamak dari adah yang berarti cara atau kebiasaan. Di Indonesia kata adat akan pada sekitar abad ke-19. Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada masyarakat Melayu setelah pertemuan budayanya dengan agama Islam pada ini antara lain dalam negara Melayu. Yang ketiga, definisi masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk paling tidak merujuk kepada 4 jenis masyarakat asli yang ada di dalam negara bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal masyarakat hukum adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian, mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi menyangkut segala aspek dan tingkatan kehidupan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa secara praktis dan untuk kepentingan memahami dan memaknai deklarasi ini, di lapangan maka kata masyarakat adat dan masyarakat penduduk pribumi digunakan silih berganti dan mengandung makna yang sama, pandangan yang sama dikemukakan dalam mencangkup konsep orang-orang suku dan populasi, orang-orang asli dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB dengan merujuk kepada konsensi ILO. Definisi Nusantara. Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini pertama kali tercatat dalam literatur berbahasa Jawa pertengahan abad ke-12 hingga ke-16 untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Dalam pengertian yang lainnya juga, Nusantara merupakan padanan bagi kepulauan Melayu atau Malay Archipelago, suatu istilah yang populer pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, terutama dalam literatur berbahasa Inggris. Hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan adat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki karakteristik yang unik. Ini dapat dilihat dari budaya dan kita pahami sebagai moto negara yang diangkat dari penggalan kitab Sutasoma karya besar Empu Tantular pada zaman kerajaan Majapahit abad 14. Secara harfiah diartikan sebagai bercerai-berai tetapi satu, berbeda-beda tetap satu. Moto ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural dan sosial kultural dibangun di atas keanekaragaman. Kebinekaan Indonesia itu bukan sekedar mitos, tetapi realita yang ada di depan mata kita. Harus kita sadari bahwa pola pikir dan budaya orang Makassar itu berbeda dengan orang Minang, Papua, Dayak, Sunda, dan lainnya. Para tokoh adat di setiap daerah pasti memiliki sifat ego untuk mengutamakan adatnya dan mengabaikan setiap adat di daerah lain. Ini saja menunjukkan kalau cara pandang kita tentang Indonesia berbeda. Jadi tanpa kemauan untuk menerima dan menghargai kebinekaan, maka sulit untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Apa yang dilakukan oleh pendahulu bangsa ini dengan membangun kesadaran kebangsaan atau nasionalisme merupakan upaya untuk menjaga loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa. Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudan adat-adat. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara menghendaki persatuan di negara ini diwujudkan dengan menghargai terdapatnya perbedaan di dalamnya, termasuk perbedaan adat. Namun kenyataannya begitu banyak masalah yang terjadi di antara adat-adat yang ada di bumi Nusantara ini, mulai dari perselisihan di antara adat yang berbeda, saling ketersinggungan satu di antara lain, dan masih banyak lagi masalah yang terjadi. Suku-suku bangsa ini biasa dinamakan bangsa seperti bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Bugis, dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa memiliki wilayah kediamannya sendiri. Bersangkutan yang pada umumnya dinyatakan melalui mitos yang meriwayatkan asal-usul suku bangsa yang bersangkutan.
Integrasi nasional sebagai langkah pemerintah. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik. Tetapi apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara yang tepat. Namun, apapun kondisi integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dan oleh karena itu, perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional. Bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Kesimpulan, pemahaman nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan masyarakat multikultural atau majemuk sebagai pilar nasionalisme sekaligus untuk memberi wacana dan sumbang saran kepada semua pihak, terutama para pelaksana dan penentu kebijakan di berbagai instansi terkait, agar dapat dijadikan tambahan acuan dalam menentukan peraturan berkaitan dengan aktualisasi pemahaman nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan oleh masyarakat multikultural sebagai pilar nasionalisme yang kokoh dan dalam rangka menghadapi perubahan global. Kalimat yang terpampang pada pita putih yang tercengkram oleh kaki burung Garuda lambang negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, memiliki makna yang menggambarkan akadnya merupakan satu kesatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu, bila ditengok dari usul kalimatnya yang tertuang dalam syair Sutasoma, penggambaran yang berbeda kala itu, namun pada dasarnya memiliki satu kesamaan tujuan. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara menghendaki persatuan di negara ini diwujudkan dengan menghargai terdapatnya perbedaan di dalamnya, termasuk perbedaan adat, suku, ras, agama, dan sebagainya yang merupakan sub-sub yang terdapat di dalam keberaneka-ragaman yang ada di Indonesia yang kemudian disatukan dalam nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasinya dalam kehidupan nasional adalah memahami kemajemukan sosial dan budaya atau multikulturalisme sebagai dasar untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saran. Berdasarkan dari yang dijelaskan tadi, kami berharap bahwa untuk kedepannya Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat, masyarakat adat, dan Nusantara dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan perlu adanya metode penelitian lebih lanjut akan supaya peningkatan diskusi terhadap Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat, masyarakat adat, dan Nusantara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.